Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah ketika dia memikirkanmu di malam hari. Kenapa di malam hari? Ya pengen aja. Kenapa nggak pagi, siang atau sore? Ya udahlah ya, malam aja. Kita pengen tahu ya kira-kira di jam-jam Indonesia bagian galau, WIB itu ya. Jam-jam overthinking dia mikirin apa nih tentang kamu, kayak gitu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan gimana hari pertama puasa? Apakah lancar? Apakah puasa atau tidak berpuasa? Ya, pokoknya selamat berpuasa aja ya untuk yang sudah mulai puasa. Semoga lancar-lancar dan diterima ibadah puasanya. Amin ya. Oke, kita mau cek energi seseorang ya. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai. Ketika dia memikirkanmu di malam hari, kayaknya apa ya? Ya mungkin benar gitu. Di malam hari itu dia kayak agak sedikit overthinking. Jadi ada beberapa pikiran atau pikirannya tuh jadi kayak kemana-mana gitu kan, kayak semuanya tuh muter gitu ya di pikirannya, kayak semuanya jadi dipikirin, apa aja tuh banyak yang terlintas di kepalanya. Terus kayak ada bisikan-bisikan yang dia aja tuh merasa terganggu gitu, apalagi kalau dia pernah ngelakuin salah ya, pasti pikirannya ya enggak deh tentang kamu. Terus dia mikirnya kayak udahlah nggak mau mikir macem-macem lah gitu, udah pokoknya nggak peduli lah, pengen fokus ke diri sendiri aja, nggak mau mikirin hal-hal yang bikin stres, yang bikin pusing gitu. Karena banyak dari mereka juga tipe-tipe orang yang sebenarnya gampang cemas juga orangnya. Jadi kayak dia nggak mau peduli gitu, kayak dia nggak peduli sama apapun yang dia pikirin. Dia kan pasti tuh banyak tuh yang dia pikirin, apa aja terlintas gitu ya, bisikan-bisikan syaiton juga. Ya pasti kayak apa ya, kayak ada bisikan-bisikan yang misalnya kamu marah nih sama dia, kamu pasti benci banget. Nah itu tuh banyak banget ya yang dia denger-denger kayak gitu pikiran-pikirannya, makanya dia cuek aja, nggak mau peduli sama apa yang dia pikirin. Jadi kayak mencoba fokus ke diri sendiri, jadi kayak egois, nggak mau mikirin kamu, nggak mau mikirin apapun ya yang bikin dia cemas. Ada beberapa dari mereka yang kayak membuat rencana. Rencananya dia mau ngelakuin sesuatu ke kamu, tapi kayak dia masih set waktunya gitu, masih ngatur waktunya yang baik apa nih. Misalnya dia punya plan buat hubungin kamu, nih yang baik apa ya. Jadi ketika dia mikirin kamu itu, dia terlintas kayak kayaknya aku punya rencana pengen hubungin kamu deh, tapi kapan ya? Enggak deh, minggu depan aja deh, atau 2 minggu lagi deh gitu. Jadi dia punya rencana tuh yang dia atur waktunya kapan ya. Aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak masih pengen deket sih sama kamu. Soalnya aku lihat di sini di kartunya ada yang kayak apa ya, menurut aku maknanya tuh kayak dia pengen mendekati kamu atau memiliki kamu gitu. Iya, apalagi kalau kalian yang menjauh atau pergi dari mereka, mereka kayak pengen ngejar kamu atau ingin mendapatkan kamu ya, tapi nggak tahu maksudnya apa nih, memiliki, mendekati, atau pengen komunikasi aja gitu. Aku ngerasa
terjadi ketidakstabilan ya. Mungkin pikiran sama hatinya tuh berbeda ya, berbanding terbalik. Misalnya dia mikirinnya kamu, atau hatinya mikirinnya kamu, tapi pikirannya kayak melarang dia gitu, buat nggak mikirin kamu lagi, buat stop, atau udahlah nggak usah mikirin kamu, udahlah nggak usah komunikasi sama kamu lagi gitu. Padahal hatinya tuh pengen. Jadi kayak ada ketidaksamaan ya antara pikiran sama hati. Makanya dia mencoba buat buat lebih yakin lagi sebenarnya dia tuh mau ngapain gitu ya. Dan di sini juga kelihatan ketika dia memikirkan kamu, dia tuh pengen semuanya tuh stabil antara pikiran sama hati juga. Ada yang ngerasa mungkin gak baik-baik aja ya hubungan kalian, jadi dia berusaha menerima keadaan hubungan kalian tuh seperti apa saat ini. Istilahnya ya udahlah, terima aja kalau memang kayak gini keadaannya sekarang gitu ya. Ikhlas gitulah ya istilahnya, mencoba buat ikhlas menerima apa yang terjadi dan mencoba buat baik-baik saja gitu. Nggak tahu baik-baik aja atau enggak, tapi dia mencoba untuk semuanya baik-baik aja saat ini gitu. Ya supaya semuanya stabil menurut dia. Ya ada sih yang nggak baik-baik aja, makanya mereka berusaha buat baik-baik aja, everything is okay gitu ya, memastikan kalau keadaan dia baik-baik aja. Ketika dia memikirkanmu di malam hari, ada mereka yang ingat kebersamaan kalian, kebersamaan yang indah-indah, yang menyenangkan, yang happy. Ya mungkin terlintas di pikirannya dia ya, ketika kamu sama dia pernah ada di sebuah momen yang membahagiakan menurut dia. Ada rasa sebenarnya ya, kalau aku lihat ada rasa mungkin ada sesuatu yang dia tutupin ya dari kamu. Yang aku lihat kayak dia tuh pengen ngomong sesuatu atau pengen jujur. Ya mungkin pas dia mikirin kamu itu jadi kayak ada keinginan pengen ngomong ini deh, pengen sampein ini deh ke kamu deh, pengen jujur deh. Mungkin ada yang dia sembunyikan atau dia rahasiakan dari kamu ya. Ketika dia mikirin kamu itu, dia masih merasa terkoneksi sama kamu, masih merasa terhubung, entah kalian komunikasi atau enggak, tapi dia ngerasa aja gitu loh kalau batinnya tuh masih terkoneksi sama kamu gitu, suka ngerasa getaran-getaran koneksi di antara kalian. Nggak ngerti gimana, di sini ada yang mereka berpikir pengen deh deket sama kamu lagi, ya ibaratnya ya temenan aja gitu, nggak usah yang lebay-lebay gimana, tapi lebih ke kayak temenan aja, seru-seruan gitu ya. Karena dia masih ngerasa ada koneksi, jadi kayak nggak bisa melepaskan kamu sebenarnya. Pengen tetap deket, tapi kan alangkah baiknya kalau nggak ada konflik di antara kalian, walaupun deket lagi. Iya, kayak masih pengen komunikasi, kayak masih pengen berhubungan, tapi ya mungkin hubungannya tanpa melibatkan perasaan kali ya. Ada yang sebelum tidur itu kan keinget atau kepikiran kamu, jadi mereka banyak yang kebawa mimpi gitu ya, karena sebelumnya mungkin mikirin kamu, jadi alam bawah sadarnya kesimpan tuh hal-hal tentang kamu, makanya ya jadinya kebawa mimpi ya, kayak bunga tidur gitulah. Tapi dia nggak bilang kalau sebenarnya dia sering mimpiin kamu. Kalau misalnya dia lagi ini ya, kalau keadaan dia lagi males-malesan, dia kayak lagi di rumah aja, rebahan, nggak ada sesuatu yang dia lakukan, nggak ada kesibukan, itu dia sering keinget kamu, sering kepikiran kamu.
Kalau dia lagi ini aja nggak ada kerjaan gitu, dia sering keinget kepikiran kamu. Kamu lagi apa ya, kamu kabarnya gimana, sibuk apa sekarang. Ketika dia memikirkan kamu di malam hari, ada dari mereka tuh yang kayak apa ya, aku nggak tahu nih mereka ngerti tarot atau enggak, tapi kalau buat mereka yang ngerti tarot, mungkin ada yang mereka yang suka bacain kamu di tarot, ada yang suka kepoin kamu di channel YouTube tarot mungkin. Ya, ada yang cari tahu juga ya. Di jam-jam itu mereka cari tahu, kayak kepoin kamu lebih tepatnya, stalking di sosial media di malam hari. Atau ya cari-cari ini mungkin apa, ramalan-ramalan kayak zodiak atau apa gitu, cari-cari tahu tentang kamu. Ini kamu kabarnya gimana ya, aku mau lihat zodiaknya gitu, atau tarotnya di YouTube atau di sosmed lain. Ada, intinya kepo lah mereka ya sama kamu. Ketika dia memikirkanmu di malam hari, terlintas beberapa hal yang pengen dia ceritain sama kamu. Mungkin pada saat itu ya terjadi hal-hal yang menarik atau terjadi hal-hal yang sedih menurut dia. Ada rasa kayak dia pengen sharing gitu kamu. Pengen cerita kalau dia hari ini atau kemarin terjadi apa. Kalau kemarin atau hari ini dia mendapatkan apa gitu. Pokoknya dia pengen sharing lah, pengen cerita. Ya mungkin selama ini ya kamu jadi temen ceritanya ya, jadi temen sharingnya. Tapi ada juga yang kayak butuh advice gitu ya, butuh nasihat, butuh masukan mungkin dari kamu. Ya ada yang ngerasa kalau kamu tuh pintar dalam kasih nasihat atau kasih masukan. Dan kalau cerita sama kamu tuh aman ya, terjaga. Jadi mungkin kamu gak ember orangnya. Jadi dia sebenarnya ada pengen cerita, pengen sharing ke kamu pas malam hari itu. Kan biasanya kalau malam-malam itu kan kalau lagi istirahat ya, waktu yang pas gitu ya buat chattingan sama orang, buat cerita, buat teleponan, mungkin sampai sleep call gitu ya. Seru gitu ya, cerita-cerita. Ketika dia memikirkanmu di malam hari, ada yang kepikiran kalau sebenarnya komunikasi di antara kalian itu udah gak baik. Iya. Kalau kamu sama dia komunikasinya udah gak baik, ini dia kayak lagi ngerasa apa ya, kayak ngerasa ada beban ya. Bebannya tuh lebih ke kenapa ya, kok kamu sama dia kok jadi gak ngobrol, kok diem-dieman gitu ya, kok saling menyimpan kebencian, kemarahan, kenapa gitu. Nah itu dia ngerasa ada sebuah beban kalau kamu sama dia gak komunikasi saat ini. Ada yang berfantasi di saat dia mikirin kamu di malam hari itu, berfantasi. Jadi kayak ya fantasinya tuh, imajinasinya tuh isinya kamu gitu. Ya ngebayangin kamu aja, entah ngebayangin kamu lagi ngapain, entah ngelamunin kamu gimana gitu, tapi bukan ngelamun jorok ya. Pokoknya fantasinya dan imajinasinya tuh ya tentang kamu ya. Mungkin kamu seorang wanita atau seorang laki-laki yang ada di ini dunia fantasinya. Dufan dong ya, dunia fantasi. Iya, mungkin dia seseorang yang suka halu-halu, berimajinasi, berfantasi ya. Kebayangin seandainya dia sama kamu pergi kemana, ya kan? Seandainya kamu sama dia kedepannya gimana, masa depannya. Itulah ada orang-orang yang suka berfantasi ya. Karena banyak dari mereka yang pikirannya tuh masih ada kamu. Iya. Tuh kan, aku udah ngomong fantasi dari tadi, tiba-tiba aku baru lihat di sini ada tulisan fantasi. Sumpah aku baru lihat.
Aku cuma lihat ini aja tadi, imagination gitu ya kan. Makanya aku bilang kayak mungkin dia berfantasi gitu. Tiba-tiba di sini ada tulisan fantasi dong. Aku baru lihat ya. Aku udah repot-repot ya, intuisi aku ternyata di situ tulisannya ada gitu ya. Kalau aku sebenarnya lebih fokus ke gambar sih ya kalau baca tarot itu. Membaca simbol-simbol yang ada gitu, gambar-gambarnya apa gitu daripada tulisan-tulisan. Karena aku ingin menantang pikiran aku sendiri, menantang intuisi aku gitu. Ini bisa baca enggak nih gue gitu ya kan. Kalau cuma baca tulisan doang mah semua orang juga bisa ya, nggak perlu tarot reader ya kalau cuma baca tulisan dan kata-kata. Ada yang di pikirannya itu kalau mereka intuisinya bagus ya, intuisinya juga jalan. Jadi kayak intuisinya mencoba berpikir gitu ya, ini kamu pasti sekarang lagi nggak baik-baik aja deh, ini kamu pasti lagi ada masalah deh. Nah itu ada yang intuisinya juga mikirin kamu, menganalisa keadaan kamu saat ini seperti apa. Ketika dia memikirkanmu di malam hari, kalau mereka banyak yang masih single sekarang, mereka masih ngerasa kamu itu seseorang yang penting. Kamu ibaratnya dunianya lah, segalanya buat dia. Itu buat mereka yang masih single. Jadi mereka masih kayak ada perasaan ambisius atau antusias ke kamu. Entah mereka berpikir bisa balikan, entah mereka memang belum menemukan pengganti kamu gitu. Jadi di pikirannya tuh masih ada kamu. Kamu adalah sesuatu yang dia inginkan kali ya. Jadi banyak mereka yang masih menyimpan rasa ambisi dan antusias tentang kamu ya. Mereka itu benar-benar ngerasain pengaruh hadirnya kamu dalam hidup mereka. Dan apa istilahnya ya, rasanya perasaan mereka tuh bener-bener tulus gitu loh. Feelingnya tuh bener-bener tulus, kayak pure lah, nggak dibuat-buat, nggak direkayasa. Ada yang pas lagi mikirin kamu tuh kayak langsung teringat hal-hal yang mungkin lucu atau menyenangkan. Nah mereka tuh jadi kayak langsung tersenyum, langsung ke bawah happy pas mereka inget kamu ya. Mungkin kayak inget hal-hal momen-momen yang seru, lucu kali ya, menyenangkan bareng sama kamu. Dan mereka tuh ada yang kayak lagi ngerasa seneng terus ingat kamu juga, ingat terus kepikiran kan. Jadi kalau lagi seneng itu mereka jadi bawaannya dapet good news nih, sesuatu yang bikin mereka happy. Mereka langsung kepikiran kamu karena mereka pikir kalau kamu tahu seru kali ya, bisa sharing sama kamu, bisa cerita gitu, bisa berbangga hati menceritakan suatu keberhasilan atau sesuatu yang bikin dia senang. Apalagi kalau kamu sama dia dulu sering sharing, sering cerita, pasti ketika nggak ada kamu ya mungkin jadi lebih berasa gitu, kayak aduh nggak ada temen yang bisa diajak sharing atau cerita nih, kayak gitu. Ketika mereka memikirkanmu di malam hari ya, mungkin ada dari kalian yang lagi punya konflik ya. Pas mereka kepikiran kamu di malam hari itu sebenarnya jiwanya mereka tuh langsung kayak tergugah gitu buat langsung call kamu, langsung chat kamu, langsung pengen komunikasi. Cuma mereka kayak menahan rasa, apalagi kalau mereka kangen gitu ya, rindu sama kamu. Mereka mencoba buat menahan, enggak deh, jangan telepon, jangan chat gitu ya, tahan gitu, sabar. Nah mereka deh menahan dirinya untuk nggak komunikasi, padahal rasanya tuh pengen banget hubungin kamu, komunikasi ke kamu ya.
Tuh kan, ada lagi yang bilang kalau mereka tuh ya jadi banyak yang mimpiin kamu. Jadi ngerasa ketemu sama kamu tapi lewat mimpi gitu ya. Itu terutama yang kayak mereka kangen sama kamu. Jadi sampai ke bawah mimpi. Pernah denger kan kalau misalnya kita mimpin seseorang mungkin orangnya lagi kangen gitu ya. Iya gak sih? Katanya sih gitu ya, tapi nggak tahu tuh ya mitos atau memang benar. Kalau mereka lagi nggak baik-baik aja, mereka tuh langsung keinget kamu. Jadi mereka mikirnya kalau ada bisa cerita ke kamu enak kali ya, pasti kamu support kalau dia ada masalah. Berarti itu bisa dibilang kayak kalau mereka kepikiran kamu tuh bukan cuma pas lagi seneng aja, tapi sedih juga gitu. Ya, bukan cuma pas lagi sedih aja tapi seneng juga ya. Ya mungkin kalian pendengar yang baik ya, teman cerita yang seru. Jadi mau dia senang atau sedih dia pasti inget kamu. Apa aja mau di-share gitu ya. Mau diceritain, berbagi cerita sama kamu. Ketika dia memikirkanmu di malam hari. Kalau pas malam hari itu sebenarnya kayak apa ya? Kalian pernah nggak sih apa ya istilahnya? Kalau aku kan sebelum tidur itu kan suka kayak bersyukur gitu ya. Bersyukur apa aja yang terjadi pada hari itu. Nah, dia juga nih ada yang bersyukur. Ya, ketika di malam hari dia bersyukur. Bersyukurnya apa? Salah satunya yaitu hadirnya kamu di dalam hidupnya dia. Ada rasa syukur yang dia rasain. Apalagi kalau misalnya mereka habis ketemu sama kamu atau habis teleponan, habis chat, komunikasi. Nah itu dia ngerasa bersyukur banget bisa punya kamu di hidupnya. Cie. Dan ada dari mereka yang sebenarnya mikirin kamu tuh bukan pas lagi malam hari aja. Every single day gitu ya. Setiap jam mungkin atau setiap menit gitu ya, saya ingat kamu ya, kepikiran kamu juga. Walaupun mereka misalnya deketnya sama yang lainnya juga, bukan cuma kamu doang, tapi entah gimana yang ada di pikirannya tuh kamu seorang, yang lainnya tuh kayak ya nomor sekian lah ya. Tuh kalau misalnya banyak dari mereka yang kalau masih single masih kepikiran kamu ya, tapi nggak tahu deh kalau nggak single ya, mungkin yang dipikirinnya pasangannya kali ya. Pokoknya kebanyakan kalau yang mereka yang masih single mereka masih mikirin kamu sih. Nah ini kan ketika dia memikirkanmu di malam hari, yang tadi aku bilang ya, ada rasa kangen. Mungkin karena kangen jadi kepikiran kamu, atau kepikiran kamu jadi inget jadi kangen kali ya. Iya, jadi kangen dan langsung apa ya, nggak tahu gimana, mungkin ya ketika mereka mikirin kamu di malam hari ada yang kangen, ada yang masih kepikiran, ada yang masih flashback ke hubungan kalian, tapi mereka nggak nunjukin itu ke kamu gitu. Jadi mau mereka kangen, mau mereka keinget atau flashback tentang kamu, itu mereka rahasiain dari kamu, karena mereka tuh banyak banget yang gengsi gitu ya, mentingin ego, gengsi, jadi kayak malu kalau kamu tuh tahu kalau mereka masih kepikiran kamu saat dia memikirkanmu di malam hari. Ini aku bakal pakai oracle lagi ya. Apa sih yang mungkin ada di pikirannya? Kalau misalnya bisa diungkapkan dengan kata-kata, kira-kira apa itu pikirannya ya? Winning di sini apa ya yang bisa aku jelasin di sini? Mungkin dia berpikir kalau kamu memenangkan hatinya gitu. Apa istilahnya? Entah dia punya pilihan lain, entah mungkin dia dekat sama siapa. Tapi
di dalam lubuk hatinya tuh dia ngerasa kamu tuh yang menang gitu, memenangkan hatinya. Yang di hatinya itu yang penting sebenarnya cuma kamu, ya. Di antara cewek dan cowok lain, di antara mantan-mantannya, di antara gebetan-gebetan lain. Nah, yang paling dia apa ya, yang paling lah yang ada di hatinya tuh sebenarnya kamu yang memenangkan segalanya lah. Nah, di sini aku lihat apa ya, ada sesuatu yang dia sesali ya, mungkin dia pernah ngelakuin apa ke kamu, dia ngerasa ada sesuatu yang bikin dia menyesal, bikin dia merasa bersalah, ya. Entah dia menyalahkan dirinya sendiri juga, ya karena mungkin dia salah kali ya. Wajar aja kalau dia nyalahin dirinya sendiri. Mungkin, ya jadi bisa dibilang kayak ada sesuatu yang dia sesalin. Terutama kalau dia menyakiti kamu ya. Dia ngelakuin apa, terus dia sadar itu menyakiti kamu. Nah, dia tuh bisa dibilang pikirannya kayak, aduh, gue menyesal deh pernah melakukan ini ke dia. Aduh, gue ngerasa bersalah deh gitu. Aduh, ya itu pikiran-pikirannya jadi kayak dia menyalahkan dirinya sendiri gitu karena sudah pernah melakukan itu ke kamu. Ya, dan mungkin kalian udah nggak komunikasi, udah nggak bicara banyak. Jadi yang ada di pikirannya adalah kalian udah nggak ada komunikasi, udah mungkin diam-diaman atau nggak saling bicara, nggak saling berkabar ya. Dan di sini karena ketika dia mikirin kamu di malam hari, dia langsung berpikir kayak udahlah, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, mending gue tidur aja lah, get some fucking sleep. Relate banget ya sama temanya. Kita lagi ngomongin hal-hal ketika dia mikirin kamu di malam hari, nggak taunya ini ya yang dibahas adalah soal tidur, soal sleep ya. Jadi kayak dia ngomong ke dirinya sendiri gitu, udahlah daripada gue mikirin aneh-aneh, overthinking gitu kan, galau, mendingan gue tidur aja deh gitu. Get some fucking sleep gitu ya. Nah, di sini apa yang bisa dia bilang? Di sini ada love loh. Apa nih maksudnya love? Mungkin pikirannya ya, kalau ibaratnya bisa dijelaskan atau dideskripsikan ya, mungkin sebenarnya ya dia cinta sama kamu. Biasanya di jam-jam sebelum tidur itu kan pikiran kita membawa kita ke hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang apa ya, yang bikin kita emosi, kesel, lagi ada masalahnya apa, kita cintanya sama siapa, hati kita lagi mikirin apa. Nah, itu biasanya kan yang ada di pikiran kita ya di malam hari. Pikiran di malam hari itu biasanya ya mikirin apa sih? Ya seseorang yang kita sayang, seseorang yang lagi ada masalah sama kita, seseorang yang kita benci gitu ya, mungkin lagi ada masalah kita yang kita pikirin, apa yang bakal besok kita lakuin. Nah, itu kan hal-hal yang biasa kita pikirin di malam hari kan. Nah, di sini ada time to let go. Jadi pikirannya mungkin berpikir kalau ini tuh waktunya untuk ya udah let go aja. Entah let go kamu atau let go hubungan kalian ya. Mungkin dia mau healing atau dia berpikir ini waktunya kayaknya buat move on, buat healing atau buat say goodbye. Mungkin dia sadar kali ya, ini waktunya mungkin buat melepaskan kamu atau melepaskan hubungan kalian. Gak tahu, aku ngerasanya tuh malah kayak ini tuh hubungan kalian udah pernah berakhir. Iya, kan ini kan padahal temanya itu saat dia memikirkanmu di malam hari ya. Jarang kalian yang kepoin pasangan kalian gitu ya. Pasangan kalian tuh maksudnya yang kamu dan pasangan kamu baik-baik aja gitu. Jarang kalian yang kepikiran pasangan kalian kalau seandainya kalian lagi baik-baik aja gitu. Kebanyakan di sini aku ngerasanya hubungannya udah selesai. Kayak di sini tuh time to let go. Jadi kayak yang ada di pikirannya adalah kayaknya ini waktunya yang tepat buat melepaskan kamu, let go everything, let go ya hubungan ya kamunya gitu. Ya mungkin dia masih kebayang tentang kamu, masih keinget tentang kamu,
masih terjebak ya dalam kisah masa lalu di antara kalian. Makanya itu pikirannya bilang sendiri, kayaknya ini waktunya buat let go deh. Ya, gitu. Mungkin belum benar-benar bisa lepasin kamu kali ya, belum benar-benar bisa lupain kamu. Ini kan aku apa sih? Lagi pilih kartu ya, mau aku taruh di meja. Tiba-tiba ada kartu ini dong. It's time for me to heal now. Ini kayak sama banget kan? Artinya yang tadi aku bilang, time to let go, it's time for me to heal now. Tadi kan aku bilang kan, kayak dia pikirannya apa sih, kayak mau ungkapin kalau mungkin itu waktunya dia buat healing dari kamu, buat melepaskan kamu. Tiba-tiba ada kartunya lagi, it's time for me to heal now. Sama nggak tuh? Ya, beda deck, beda kartu tapi sama, ya kan? Di sini juga ada, ini ada love, di sini ada I love you unconditionally. Apapun keadaan hubungan kalian, di hatinya dia tuh tetap dia cinta sama kamu tanpa syarat, apapun keadaannya, gimana pun kamu sama dia, ya. Nah ini mirip yang tadi aku bilang kan, apa ya, ya dia menyalahkan diri dia sendiri juga ya kan, atas semua yang terjadi, tapi mungkin dia juga ada nyalain kamu, tapi dia sadar kan, dia ngelakuin salah, seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya tadi ke kalian. Dia sadar itu semua kesalahannya dia salah, dan dia juga malah menyalahkan kamu. But I blame you, ya kan? I remember every detail of that day. Seperti yang aku bilang di sebelum-sebelumnya yang tadi, kalau apa ya, dia mungkin mengingat momen-momen kayak kamu dulu pernah happy sama dia, lagi ngapain atau kemana, ya kan? Nah ini mirip kata-katanya, I remember every detail of that day. Mungkin ada suatu momen yang bikin dia happy, suatu momen yang gak bisa dia lupakan. I wish I could share my good news with you. Mirip banget kan? Kayak kartu-kartu yang aku udah omongin di awal-awal tadi. Iya kan? Mungkin pada saat dia memikirkan kamu pada hari itu, mungkin dia mendapatkan sesuatu yang bikin dia happy, mungkin ada sesuatu yang dia achieve, berhasil. Jadi dia rasanya tuh kayak, aduh pengen telepon kamu, aduh pengen chat kamu, pengen ngomong deh sama kamu kalau aku tuh dapetin ini, dapetin itu, pengen sharing deh. Ingat kan yang tadi aku bilang? Ya mungkin ya dia ingat gitu, kamu tuh satu-satunya orang yang seru diajak cerita, ya kan, satu-satunya orang yang dia apa ya, pengen sharing ke kamu gitu, apapun keberhasilan dia, achievement dia pada hari itu, entah dia senang, entah dia sedih, tapi ya itu kamu satu-satunya orang kayak dimana dia pengen gitu sharing apapun yang keberhasilan dia pada saat itu, ya kan? Aku tuh jadi deg-degan sendiri ya, bukan deg-degan, maksudnya kayak my god, ternyata kartu-kartu ini tuh sama kayak yang tadi aku ungkapin di awal gitu ya kan. Kalau ini kan kartu-kartu ini kata-kata doang ya. Awal tadi kan dari gambar-gambar, aku berusaha membaca simbol gambar-gambar itu tuh artinya apa gitu. Ternyata pas kita buka kartu-kartu ini, yang oracle tulisan-tulisan ini ternyata mirip kayak kartu-kartu simbol-simbol yang aku baca sebelumnya tadi. Kayak kok bisa gitu ya sama. Aku juga kadang bingung sendiri ya guys, kok bisa ya sama. Nggak mungkin aku rekayasa kan, kayak terlalu banyak kartu, kalau misalnya pun dicari-cari yang sama kayak nggak mungkin lah ya gitu, nggak ada waktu ya cari-cari kartu yang sama dan mirip. Nah nih, I wish things could be different, ya mungkin dia berharap ya sesuatu yang terjadi saat ini, dia berharap tuh berbeda dari apa yang terjadi saat ini. Misalnya kalian diam-diaman nggak komunikasi sekarang, dia berharap ya apa ya, dia berharap faktanya tuh nggak kayak yang sekarang gitu. Kalau misalnya kalian diam-diaman ya dia berharap kalian masih bisa komunikasi. Kalau kalian lagi konflik, dia berharap kalian baik-baik aja hubungannya gitu. Pokoknya dia berharap sesuatu tuh beda dari apa yang terjadi saat ini di antara kamu sama dia gitu ya. Takut deh ya kan, ini bisa sama, ini bisa sama, ini bisa sama, ini sama, ini sama, kok bisa, ya ampun. Takut sendiri sama kartu-kartunya.
Takut sama intuisi aku juga ya. Bacanya cepat banget ya, dibanding kartu-kartu yang keluar di akhir ini. Intuisinya ya alhamdulillah gitu ya. Bacanya lebih cepat daripada kartu-kartu yang kita baca ini. Oke, thank you. Itu aja ya, gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ya, ini zodiak-zodiak mereka yang suka mikirin kamu di malam hari. Ada zodiak Scorpio, Virgo, Sagittarius, Cancer, dan Taurus. Inisial hurufnya ada huruf E, S, M, K, A, D, I, J, C, Q, dan P. Oke, itu aja geng, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching ya. Bener kan ini P? Iya P sih. Oke, itu aja geng, thank you for watching. Stay positive with your heart, mind and soul. Selamat berpuasa.